Assalamualaikum. Hai adik-adik, jumpa lagi di channel Kofi Bercerita. Kali ini Kofi akan menceritakan sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan tekan tanda lonceng sebelum melanjutkan ceritanya. Sebagai masyarakat Indonesia, pasti sudah tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia memproklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 1945, bertepatan ketika di bulan Ramadan 1365 Hijriah. Tepatnya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Bukan hal mudah untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada sejarah panjang dan juga tumpah darah yang telah dirasakan oleh pendahulu kita. Berikut ini beberapa sejarah yang memutuskan tanggal 17 Agustus menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, dan Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada sidang BPUPKI, nama ini diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Regimen Mediodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka juga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Sementara itu, di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Syahrir memberitahukan kepada penyair Chairil Anwar tentang jatuhnya bom atom di Nagasaki, dan Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno-Hatta dan Regimen bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Saat Soekarno, Hatta, dan Regimen kembali ke tanah air dari Dalat, 200 km di sebelah timur laut dari Saigon, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busuk Jepang. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, serta berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan angkatan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang Gunsei untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein, Medan Merdeka. Namun, kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo
kemudian ke kantor Bukanfu Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab, ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Dia, Sayuti Malik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Malik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56, pada pukul 10, pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno. Kemudian disusul pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan Indonesia pun dinyatakan telah merdeka. Merdeka! Nah adik-adik, demikianlah cerita Kaufi kali ini. Di zaman sekarang ini, adik-adik tidak perlu menggunakan senjata, melainkan belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh, serta membawa nama baik orang tua, sekolah, bangsa, dan negara dimanapun kita berada. Tetap menjadi anak baik dan kebanggaan orang tua. Sampai jumpa.